Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang saya hormati kepada Bapak Logar selaku dosen Sistem Informasi Akuntansi. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan pengeluaran kas, aktivitas pembelian, dan prosedur pemrosesan penggajian. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Muhammad Zenas, Izan Absar dengan absen 210, 814, 940, 62. Kemudian Farel Raffi Danendra dengan absen 58, Lareta Ayu Artanti dengan absen 55, dan Atika dengan absen 47. Baik, di sini saya akan mempresentasikan aktivitas bisnis, siklus, dan pengeluaran. Siklus pengeluaran yaitu rangkaian kegiatan bisnis dan operasional yang disebut pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Tujuan dari siklus pengeluaran yaitu untuk meminimalkan biaya total, memperoleh dan memelihara persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang dibutuhkan organisasi untuk berfungsi. Selanjutnya, tujuan dari siklus pengeluaran yakni dapat mengkonversi kas organisasi ke bahan fisik dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk berkonsentrasi pada sistem dan prosedur dan memperoleh bahan baku yang yaitu barang jadi dengan dua fase. Satu, fase tahap fisik, kedua, fase tahap keuangan. Yang kemudian, siklus pengeluaran ini dibentuk oleh dua subsistem, yaitu subsistem pembelian, yang kedua subsistem pengeluaran kas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur pemrosesan pembelian. Yang pertama yaitu ada memonitor pencatatan persediaan, kemudian menyiapkan pesanan, pembelian, dan salinannya dikirim ke vendor atau pemasok, staf hutang dagang, penerimaan barang, dan ke staf pengendalian persediaan. Kemudian Departemen Pembelian menyiapkan permintaan pembelian untuk setiap pemasok. Selanjutnya yaitu menerima barang, kemudian memperbaharui catatan persediaan, selanjutnya bagian hutang usaha A atau P, dan terakhir mencatat ke buku besar. Pada sistem penggajian manual, yang pertama ada Departemen Personalia, kemudian Departemen Produksi, saja dapat perbarui akun WIP, kemudian persiapkan gaji, selanjutnya mengeluarkan cek gaji, kemudian menyiapkan akun utang, dan yang terakhir yaitu memperbarui G atau L. Next. Nah, di sini ada pengendalian penggajian. Yang pertama ada otorisasi transaksi, kemudian ada pembagian tugas, kemudian ada supervisi, selanjutnya ada catatan akuntansi, kemudian ada pengendalian akses, dan yang terakhir verifikasi independen. Next, selanjutnya. Ya. Di sini ada pengendalian penggajian. Yang pertama ada otoritas transaksi yang berupa formulir kegiatan personalia memberikan pengendalian otorisasi yang penting dalam sistem penggajian. Kemudian pembagian tugas, yaitu fungsi penjagaan waktu harus dipisahkan dari fungsi personalia. Departemen personalia memberikan informasi tarif pembayaran ke bagian penggajian untuk karyawan yang dibayar per jam. Jika informasi ini disediakan langsung oleh Departemen Produksi, karyawan dapat mengubah informasi dan melakukan penipuan. Yang terakhir yaitu ada supervisi atau business supervisor. Supervisor ini mengamati proses dan merekonsiliasikan kartu waktu dengan kehadiran aktual takut terjadi kecurangan. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mareta, silakan.
Baik, saya akan menjelaskan tentang pengendalian penggajian. Yang pertama, catatan akuntansi, yaitu jejak audit untuk penggajian meliputi dokumen-dokumen berikut. Yang pertama, kartu waktu, kartu pekerjaan, dan bukti kas keluar. Yang kedua, informasi jurnal yang berasal dari rangkuman distribusi tenaga kerja dan daftar gaji. Yang ketiga, akun besar pembantu yang berisi catatan karyawan dan berbagai akun pengeluaran. Yang terakhir, akun buku besar umum, yaitu pengendalian penggajian, kas, dan akun dana gaji. Next. Yang kedua, pengendalian akses, yaitu akses yang berkaitan dengan sistem penggajian adalah tenaga kerja dan kas. Keduanya dapat disalahgunakan melalui akses yang tidak benar ke catatan akuntansi. Individu yang tidak jujur dapat memasukkan jumlah jam kerja pada kartu waktu sehingga dapat menggelapkan uang kas. Selanjutnya, verifikasi independen. Verifikasi jam kerja sebelum mengirim kartu waktu ke bagian penggajian, supervisor harus memverifikasi keakuratannya dan menandatanganinya. Yang kedua, pengurusan pembayaran atau paymaster. Penggunaan pengurus pembayaran yang independen untuk mendistribusikan cek membantu memverifikasi eksistensi para karyawan. Supervisor dapat terlibat dalam penipuan penggajian dengan berpura-pura mendistribusikan cek pembayaran ke karyawan yang sebenarnya tidak ada. Selanjutnya, utang usaha. Staf AP memverifikasi keakuratan daftar gaji sebelum membuat bukti kas keluar yang mentransfer dana ke akun dana gaji. Kemudian, buku besar umum. Departemen Buku Besar Umum memverifikasi seluruh proses dengan merekonsiliasi rangkuman distribusi tenaga kerja dan bukti penggajian. Next. Berikut flowchart dari fisik sistem penggajian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Atika. Ya, baik. Selanjutnya, pemrosesan sistem penggajian berbasis komputer. Yang pertama yaitu otomatisasi sistem penggajian menggunakan sistem batch. Yang kedua yaitu merekayasa ulang sistem penggajian. Ini merupakan flowchart dari sistem penggajian berbasis komputer. Selanjutnya yaitu otomatisasi sistem penggajian menggunakan sistem batch. Karena sistem penggajian tidak sering dilakukan sistem tersebut, seringkali cocok dengan pemrosesan batch dan file berurutan. Program komputer batch melakukan pencatatan dengan terperinci, penulisan cek, dan fungsi buku besar umum. A. Implikasi pengendalian. Sistem ini mengedepankan keakuratan akuntansi dan mengurangi kesalahan dalam menulis cek. Selain itu, sistem ini tidak signifikan meningkatkan efisiensi operasional. Namun, untuk banyak jenis organisasi, teknologi ini cukup memadai. Merekayasa ulang sistem penggajian. Sistem ini berbeda dari sistem otomatisasi sederhana dalam hal berikut. 1. Sistem operasi mengirimkan transaksi ke pemrosesan data melalui terminal. 2. Akses langsung digunakan untuk penyimpanan data. Yang ketiga, banyak proses sekarang dilakukan secara real-time.
Fitur-fitur operasional utama dari sistem ini adalah A. Personalia, B. Akuntansi biaya, C. Penjaga waktu, D. Pemrosesan data. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.